Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa hadir kembali di tengah-tengah ruang Anda. Mungkin masih ada di antara Anda yang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Malam hari ini renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono hadir dengan tema Dijawab dalam Perilaku Hidup bersama saya, Yohana Ibrahim. Kehidupan berat dijalani hari ini tidak menjadi berat kalau kita melihat pengharapan yang akan datang. Sebaliknya, ketika kita memandang cerahnya masa depan di bumi, maka kita tidak bisa menatap indahnya kerajaan surga. Oleh karenanya, seberat apapun masalah hidup kita, itu menjadi kecil kalau kita betul-betul mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang dan berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan sebagai persiapan untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Hal ini kita lakukan supaya gairah kita menjadi bernilai seiring dengan potensi makhluk kekal yang disebut manusia. Jangan seperti gairah yang ada pada hewan yang hanya demi bertahan hidup. Mereka mencabik-cabik binatang lain yang lebih lemah. Hewan tidak mengerti kekekalan, tiada harapan kekekalan. Gairahnya tidak bernilai. Maka kalau gairah kita hanya pada rumah bagus, mobil, kedudukan, kekuasaan, maka kita tidak lebih baik dari hewan. Bukan hanya berebut kekuasaan di luar gereja, bahkan di dalam gereja pun dapat terjadi perebutan kedudukan dan kekuatan. Banyak orang Kristen merasa bahwa yang penting tidak jahat, tetap rajin ke gereja, apalagi menjadi aktivis. Cukup. Padahal menjadi Kristen itu harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Ini sepadan dengan kemuliaan yang kita akan peroleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka, kalau seseorang menunda apa yang harus dilakukan sekarang, maka dalam kurun waktu tertentu ia bisa jadi membatalkan. Kalaupun kita mau melakukannya, belum tentu kesempatan itu ada. Kuasa gelap itu menipu dengan pemikiran bahwa sekarang ini, selama masih di dunia dan belum menghadap tahta pengadilan Allah, kita itu tidak akan bisa mengerti kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Jadi, cukup diyakini saja. Kalau seseorang sudah mulai berpikir begitu, yang penting hanya diyakini, maka pasti tidak ada usaha yang maksimal. Sebagaimana seseorang atlet misalnya yang dilatih memanah atau ikut lomba olimpiade, dia harus berlatih sekian lama. Tidak mungkin hanya 1-2 kali latihan untuk memastikan bahwa dirinya layak diikut sertakan dalam perlombaan bergengsi tersebut. Tuhan pun mau kita memastikan diri untuk itu. Seseorang yang berpikir bahwa Tuhan membuat hal kekekalan adalah suatu hal yang spekulatif. Sejatinya ia sedang menuduh Tuhan jahat. Pikiran semacam ini membuka celah iblis menguasai hidup seseorang. Iblis masuk melalui mimbar gereja, sehingga banyak gereja sesat. Kesesatan yang tidak disadari. Mengapa? Karena semua dirumuskan dalam doktrin, dalam sistematika dogmatika. Sejak di sekolah tinggi teologi, jangan kita berpikir bahwa hal diterima atau ditolak Allah tidak bisa dipersoalkan sejak sekarang. Seakan-akan Allah menyembunyikan hal itu jika kita beranggapan bahwa Allah sekarang ini, sementara kita hidup, sengaja menyembunyikan kepastian diterima atau ditolak oleh Allah. Kita menuduh Allah itu jahat dan licik. Allah seperti
bola liar yang menggelinding dan tidak pernah bisa dipahami kemana larinya. Sejatinya sejak masih hidup, kita harus sudah memiliki geliat usaha yang jelas. Sehingga kepastian keselamatan itu bukan dijawab dalam rumusan doktrin, tapi dalam perilaku hidup. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar kita menguji diri. Kita diajarkan untuk memohon pada Tuhan, membuka pikiran dan menguji diri kita untuk mengetahui apakah jalan kita serong. Mazmur 139, 2 Korintus 13, dan Efesus 5 ayat yang ke-10. Untuk dapat kepastian kita diterima atau tidak di kerajaannya, kita harus menggunakan ukuran berkenanan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Ukuran berkenanan tersebut kita peroleh ketika kita melakukan kehendak-Nya. Masalah utamanya sekarang adalah bagaimana kita tahu kehendak-Nya. Mulailah dari melakukan apa yang kita pandang baik. Yang kita pandang tidak baik, jangan dilakukan. Mencuri, tidak menghormati orang tua, membunuh, berzina, menyakiti orang, pasti salah, bukan? Jangan lakukan. Dimulai dari hal sederhana tersebut, tetapi harus didasari oleh kesetiaan dan kerelaan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kalau dari hal-hal yang kelihatan saja kita tidak setia, bagaimana dengan hal-hal batinia? Maka hal dasar dahulu perlu digarap, nanti akan berkembang. Bahwa ternyata membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang, melainkan membenci pun sudah membunuh. Ketika kita sampai pada kesadaran ini, Roh Kudus mulai memimpin. Kejujuran, ketulusan kita pun mulai berkembang, sampai kita mulai tidak tertarik dengan keindahan dunia. Itu adalah ciri kita diterima. Sebaliknya, kalau kita masih tertarik dengan keindahan dunia, masih ditopang oleh perkara dunia, tidak mungkin kita bisa diterima oleh Allah. Waktu menghadapi kematian, waktu kita tahu bahwa semua itu tidak menyelamatkan, ada rongga kosong yang tetap kosong, yang mestinya diisi Tuhan. Tapi pada waktu hidup ditutupi oleh berbagai kesenangan sampai kita tidak punya kehausan yang kudus, betapa mengerikan. Sejatinya, sejak masih hidup, kita harus sudah memiliki geliat usaha yang jelas. Sehingga kepastian keselamatan itu bukan dijawab dalam rumusan doktrin, tapi perilaku hidup. Demikian renungan malam mengantar Anda untuk beristirahat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.